Kan gue ini basa-basi. Halo semua, kami dari Barengan apa? Halo semuanya. ini udah halo semua, biar rame ya. Chapter 2 tuh. Halo semua, kami dari Celup. Ayah. Halo semua, kami dari Celup, cerita luar biasa. Selamat datang di Celup, di mana kita akan membahas seputar cerita konspirasi, misteri, dan fakta-fakta menarik yang ada di dunia. Aku Novianti, Aku Nindi. langsung aja kita masuk ke Cerita selanjutnya. siapa sih yang nggak kenal sama kartun Marsha and the Bear? Beruang lihat, aku adalah astronot. Anak kecil suka, orang dewasa juga kadang ikutan nonton. Tapi pernah gak sih kamu mikir kalau di balik kelucuannya ternyata ada teori konspirasi yang bikin kita tuh mikir dua kali? Yuk kita bongkar bareng-bareng fakta, dugaan, dan teori misterius soal kartun ini. Nah, kartun ini tuh populer banget di seluruh dunia. Bahkan episodenya pernah tembus jutaan views di YouTube. Tapi makin terkenal, banyak yang mulai curiga gak sih? Curiga kenapa tuh? Beberapa tahun terakhir ada banyak teori konspirasi yang muncul, terutama dari media barat. Salah satunya kalau kartun ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi alat propaganda tersembunyinya Rusia. Propaganda tersembunyi apa ya? Salah satu teori paling terkenal adalah Marsha and the Bear yang dibuat buat menanamkan citra positif Rusia ke seluruh dunia. Marsha digambarkan sebagai anak kecil yang kuat, mandiri, dan berani. Sifat yang katanya mewakili semangat nasional Rusia. Beruang adalah karakter yang jadi pelindung Masya. Dipercaya sebagai simbol dari negara Rusia, besar, kuat, tapi penuh kasih. Banyak yang bilang ini adalah cara halus Rusia untuk menyusup ke budaya anak-anak global. Nah teman-teman, ada yang iseng nih ngamatin tingkah Masya dan bilang, kok anak kecil ini gesik banget ya, hafal sama strategi, bahkan kadang kayak ngerti taktik militer. Ada beberapa orang yang berspekulasi bahwa Marsha mewakili semacam agen kecil atau simbol generasi yang dibentuk untuk jadi kuat dan loyal. Nah, kalau kalian sadar, kartun ini nggak ada orang dewasanya loh. Selain Masya, bahkan orang tua nggak pernah ditampilin sama sekali di film ini. Bikin muncul teori bahwa Masya mungkin sebenarnya tinggal di dunia pasca apokaliptik atau dia satu-satunya manusia yang tersisa. Serem ya, tapi ada juga nih yang bilang ini cuma gaya storytelling yang unik dan beda dari kartun yang lain. Kalau kalian sering nonton Masya and the Bear, kalian perhatiin deh, kalau di sekeliling rumah beruang ada banyak benda-benda militer seperti medali, radio, bahkan seragam tua. Banyak teori muncul bahwa beruang dulunya adalah tentara Uni Soviet yang pensiun dan hidup damai di hutan. Kalau ini benar, berarti latar belakang ceritanya lebih berat daripada yang kita kira. Nah, iya tuh. Jadi, ayo kita cari lebih lanjutnya. Tapi ya Nov, aku sih pernah dengar cerita Masya and the Bear, berarti nggak cuman propaganda Rusia aja. Aku pernah dengar kalau sebenarnya Masya itu anak kecil yang dimakan beruang. Wah, masa iya sih? Nah iya Nov, jadi kita harus dengerin cerita selanjutnya.
Rusia mengembalikan sebanyak 909 jenazah tentara Ukraina yang tewas dalam pertempuran. Hal itu dinyatakan Markas Besar Koordinasi Ukraina untuk Perawatan Tawanan Perang pada Jumat, 16 Mei 2025. Para prajurit Ukraina yang gugur itu dikatakan telah meninggal di garis depan di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia. Channel-channelnya itu menjadi sangat banyak, volumenya sangat besar, terus kemudian direplikasi dan diulang berterus setiap saat. Ini bisa kita bilang fenomena dunia nggak sih? Dan itu juga kemudian terjadi di Brazil. Ketika kemenangan presiden yang terpilih sekarang, itu juga ternyata replikasi dari apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Oke. Anda pernah mengatakan bahwa propaganda Rusia ini dilakukan oleh kedua belah pihak, baik yang mendukung Pak Prabowo maupun yang mendukung Pak Jokowi. Contohnya seperti apa? Apa propaganda Rusia yang dilakukan oleh timnya Pak Jokowi? Pak Jokowi itu kalau misalkan tadi sebenarnya diskusi sudah disampaikan bahwa poin-poinnya juga sudah sampai soal SMK ya. SMK tadi memang apakah ini dusta atau bukan dusta. Terus kemudian kalau misalnya kita perhatikan harga satu BBM di Papua, itu kemudian kita melihatnya dalam konteks yang bagaimana juga. Nah, kalau dari sisinya Pak Prabowo, itu memang juga tadi sudah disebutkan soal komunis, anti ulama dan sebagainya. Tetapi poin Di tengah hutan sunyi Rusia, hiduplah seekor beruang tua yang dulu pernah dijinakan manusia. Ia dulunya bintang sirkus. Namun setelah tua dan dianggap tidak berguna, ia dibuang ke hutan. Di sanalah ia hidup sendiri, tenang, sampai suatu hari datang seorang anak kecil bernama Marsha. Marsha adalah anak yang ceria, penuh energi dan selalu ingin tahu. Ia datang dari desa terdekat, tetapi anehnya tidak ada satupun warga desa yang mengaku mengenalnya. Ia mulai tinggal bersama sang beruang. Mereka bermain, berpetualang, dan tampak seperti pasangan sahabat yang bahagia. Namun semakin lama, sang beruang mulai kehilangan kendali. Ia bukan makhluk jinak. Insting liarnya perlahan kembali. Marsha yang hiperaktif sering membuat sang beruang stres, marah, dan kelelahan. Hingga pada suatu malam badai, Marsha mengganggu sang beruang saat ia sedang tidur. Dan itu adalah kesalahan terakhirnya. Dalam kilatan amarah dan terbawa naluri liar, sang beruang menerkam massa dan memakannya. Nah, setelah kejadian itu, sang beruang tidak pernah bisa menerima kenyataan. Ia terjebak dalam rasa bersalah dan trauma mendalam. Maka otaknya menciptakan halusinasi. Ia percaya Marsha masih hidup, masih bermain, masih bersamanya setiap hari. Sebenarnya semua teori tadi belum bisa dibuktikan. Studio pembuat Marsha and the Bear bilang mereka cuma mau bikin kartun lucu untuk keluarga dan anak-anak. Tapi kayak biasa, internet punya pikiran sendiri. Yang jelas, popularitas Marsha and the Bear tetap tinggi dan orang-orang masih suka nonton meskipun tahu atau dengar teori konspirasinya. Kadang teori kayak gini emang cuman bikin kita mikir lebih dalam tentang hal-hal yang kelihatannya sepele. Jadi gimana menurut kamu? Apakah Marsha and the Bear memang punya pesan tersembunyi atau cuman kartun biasa yang kebetulan dibaca terlalu dalam sama netizen? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten-konten konspirasi ringan kayak gini. Sampai ketemu di teori aneh berikutnya.